Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 165 memancing tanpa mengeringkan laut. Tang San tidak dengan hati-hati mengamati harta apa yang ada di brankas ini, tetapi pertama-tama menemukan lingkaran sihir kontrol utama. Lingkaran kontrol utama dari toko perguruan tinggi berada di bagian terdalam dari lemari besi ini, di sebuah rumah logam kecil yang kedap udara. Rumah logam ini tidak memiliki jendela dan pintu tertutup, tetapi tidak ada isolasi dari lingkaran alarm. Tang San bahkan tidak perlu memasuki rumah kecil tempat susunan kontrol utama diatur. Dia menekan satu tangan di dinding logam, diam-diam merasakan perubahan energi di dalam. Mengandalkan kekuatan spiritualnya yang kuat, dia dengan jelas mengubah setiap jejak energi, belajar dengan hati. Kamu tahu, ketika Tang San adalah Raja Dewa, dia adalah Raja Dewa tertinggi dari alam dewa, mengelola seluruh alam dewa. Lembaga penegak hukum tertinggi di alam dewa disebut Komite Alam Dewa. Komite Alam Dewa mengendalikan pusat alam dewa, dan pusat ini adalah keberadaan yang dapat memancarkan banyak planet. Itu juga merupakan lingkaran energi, yang merupakan eksistensi yang tingkatnya lebih tinggi dari dunia ini. Meskipun Tang San bukan Raja Dewa sekarang, dan tidak bisa menggunakan akal ilahinya, pengalamannya masih ada. Di mata klan monster, susunan kompleks hanyalah pediatri baginya. Senyum tipis secara bertahap muncul di wajah Tang San, lingkaran sihir Kericol Lege benar-benar mengubah sup tetapi bukan obatnya. Setelah pengamatan beberapa hari ini, terutama setelah Ling Qitianyan ditingkatkan ke tingkat keempat, dia sekarang memiliki pemahaman dasar tentang ide inti mengatur lingkaran sihir di sini. Dapat disimpulkan bahwa kedua lingkaran alarm ini berasal dari orang yang sama. Ini sederhana, Tang San telah meluruskan kataistik formasi ini di benaknya, dan setelah memulihkan formasi-formasi di benaknya, dia sekarang telah sepenuhnya menguasai segalanya. Senyumnya semakin kuat, dan rencananya akhirnya bisa berhasil dilaksanakan. Dia tidak mengambil apapun dari lemari besi ini. Ada deretan lemari pajangan di lemari besi, di mana barang-barang yang berbeda ditempatkan, barang-barang yang berbeda disimpan dengan cara yang berbeda, ada yang disegel, dan ada juga yang langsung dipajang di lemari. Vault dibagi menjadi banyak vault dengan core array berisi senjata, beberapa senjata dan armor yang terbuat dari logam langka. Dari sudut pandang Tang San, hal-hal ini benar-benar agak kasar, tetapi dia tidak bisa tidak mengakui bahwa bahannya sangat bagus, tidak biasa. Dari sudut pandang senjata, hal-hal ini hanyalah sampah, tetapi dari sudut pandang material, Tang San sedikit cemburu. Di benua Douluo, dia belum pernah melihat material yang begitu bagus. Setelah dia menjadi Raja Dewa, dia hanya melihat material dengan level yang sama ketika dia mengabaikan planet lain di bawah kendalinya di alam dewa. Jika logam ini dibuat untuknya, adalah mungkin untuk menghasilkan artefak. Tapi Tang San tidak bergerak, ya, dia tidak memindahkan apapun di sini. Tidak diragukan lagi bahwa dengan pengetahuannya saat ini tentang susunan pertahanan toko akademi, dia dapat sepenuhnya mengevakuasi tempat ini. Kamu tidak perlu melihatnya untuk menebak bahwa salah satu lemari besi pasti memiliki peralatan penyimpanan di dalamnya. Jelas bukan masalah besar untuk mengemas semuanya di sini. Tapi jika dia melakukannya, dia pasti akan menyebabkan badai besar di Akademi Keri. Agar tidak terekspos, ia harus segera kabur. Jika dia bisa pergi, apa yang akan terjadi dengan kota Akademi? Orang pertama yang dicurigai pastilah pengikut manusia, dan kemudian pencarian dan penyiksaan pengikut manusia. Apa yang harus dilakukan Academy Redemption Organization? Ini semua adalah masalah yang harus dia pertimbangkan, dan karena dia dapat mengambil barang-barang di sini, tidak perlu terburu-buru untuk sementara waktu, simpan saja di sini untuk sementara, dan ketika dibutuhkan, dia dapat mengambil semua sumber daya di sini kapan saja. Tentu saja, itu harus dilakukan tanpa khawatir. Setidaknya keamanan Academy Redemption Organization harus dijamin. Kota kecil Akademi mungkin tidak ditemukan. Setelah Academy Redemption Organization digeledah, masalahnya akan besar. Jadi, sejak awal, Tang San tidak pernah berpikir untuk menjarah tempat ini, tetapi pertama-tama memastikan bahwa dia bisa masuk kapan saja, dan kemudian berbicara tentang hal-hal lain. Berjalan keluar dari lemari besi ini, Tang San memilih lemari besi ketiga tanpa ragu-ragu, dan membuka pintu lemari besi dengan cara yang sama. Setelah menguasai susunan inti, membuka pintu ini terlalu mudah, bahkan lebih cepat daripada menggunakan kunci.
Membuka pintu logam, energi spiritual yang kaya dari surga dan bumi menyapu secara instan. Tang San dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya menjadi sedikit panas karena energi spiritual surga dan bumi yang kaya ini. Di deretan etalase, ada wadah tertutup yang tak terhitung jumlahnya, dan lemari besi ketiga ini diisi dengan semua jenis ramuan. Energi spiritual langit dan bumi yang terpancar dari ramuan ini begitu kuat sehingga udara di dalam lemari besi terasa lengket. Tentu saja, karena variasinya, energinya tampak sedikit bercampur. Pikiranmu, itu saja sementara mereka semua disegel dalam wadah. Tang San hanya merasakannya diam-diam, dan kemudian dengan jelas merasakan bahwa ada ratusan ramuan di sini, salah satunya lebih efektif daripada buah tendon naga yang dia ambil. Adapun ramuan tingkat buah tendon naga, semuanya ditempatkan di etalase di luar dan tidak memenuhi syarat untuk masuk ke brankas. Kaya, benar-benar kaya. Tidak heran jika tingkat kultivasi klan monster telah meningkat begitu cepat. Ada begitu banyak obat roh surga dan bumi yang dapat digunakan. Selama digunakan dengan benar, mereka pasti akan sangat membantu kultivasi mereka. Meskipun Tang San memiliki beberapa keraguan apakah mereka akan dapat sepenuhnya memanfaatkan efek ramuan ini untuk klan monster, bahkan jika mereka menelan seluruh jujube, efeknya pasti akan sangat bagus. Hal-hal yang sangat bagus tempat semacam ini hanyalah tanah harta karun untuk budidaya. Tang San menarik napas dalam-dalam, kekuatan surgawi misterius beredar, menyaring energi spiritual surga dan bumi yang kaya yang dihirup ke dalam tubuhnya, dan kemudian menyuntikkannya ke dalam kapasitas kekuatan misteriusnya sendiri. Hanya mengambil napas, itu membuatnya merasakan darah gemetar. Teman yang baik, ini benar-benar luar biasa. Tang San tidak bertindak terburu-buru, tetapi pertama-tama mengamatinya dengan cermat, sehingga dia tahu apa yang dia ketahui. Meskipun tanaman di dunia ini berbeda dari benua dulu tempat dia pernah tinggal, atribut energi tidak dapat menipu siapapun. Dengan kemampuan kuat Tang San untuk mengendalikan raja tanaman di kehidupan sebelumnya, secara alami lebih mudah untuk membedakan tanaman. Menurut analisis Tang San, perbedaan antara tumbuhan dan monster agak mirip dengan perbedaan antara monster dan monster beast. Mereka semua adalah makhluk hidup, tetapi tidak ada tanaman yang menumbuhkan kebijaksanaan spiritual, bahkan jika intensitas energinya tinggi, itu hanya harta surga dan bumi, dan tidak dapat menjadi monster roh. Namun, apakah itu tanaman atau monster di tingkat langit dan bumi, asalnya sama. Target pertama dalam rencana Tang San adalah tanaman tingkat tinggi di lemari besi ini. Jika dinilai menurut cara membagi monster, tanaman harta surga dan bumi ini tentu saja dinilai, dan yang tertinggi harus setara dengan peringkat ke-9, yang merupakan harta karun. Dan mencapai tingkat dewa suatu hari pasti akan menghasilkan kebijaksanaan spiritual, jadi, tidak ada harta surga dan bumi tingkat dewa, itu semua roh. Tang San berjalan ke baris pertama etalase, di depan penutup transparan yang tampak seperti kaca. Di dalam tudung ini, ada sulur ungu hitam. Pohon anggur ini memiliki duri di sekujur tubuhnya, memancarkan cahaya dingin yang redup, dan itu bukan tunggul yang bagus pada pandangan pertama. Tang San telah mengambil kursus tentang harta karun surga dan bumi, dan Akademi Redemption Organization telah mengajar di bidang ini, tetapi pengetahuannya tidak cukup komprehensif. Pohon anggur berduri ini tidak disebutkan di kelas, tetapi Tang San secara kasar dapat menebak fungsinya dengan mengamati penampilannya. Melalui pengamatan Ling Qitianyan, kamu dapat menilai nilainya. Solen 5 chapter 166 merek ke-6, Kaisar Perak Biru. Ada lingkaran sihir pertahanan di perisai transparan, yang tidak mengganggu Tang San. Dia dengan mudah memecahkan lingkaran sihir pertahanan, dan kemudian dengan hati-hati mengangkat penutupnya. Saat dia mengangkat tudungnya, mutasi tiba-tiba terjadi, dan tanaman merambat ungu hitam di dalamnya yang tampak seperti benda mati tiba-tiba muncul seperti kilat, terbang menuju Tang San dengan paku tajam dan penuh kebencian. Tang San tidak terburu-buru, jelas sudah dipersiapkan sejak lama. Tangan kanannya meraih seperti kilat, sama sekali tidak takut dengan duri tajam, dan meraihnya di tangannya. Ton Fin berjuang keras, tetapi tidak bisa melepaskan diri dari tangan Xuan Yu Tang San. Seperti yang dinilai Tang San, tanaman, seperti monster, dapat menyerap energinya sendiri dengan ditelan oleh Xuan Tiangong. Setelah datang ke dunia ini, Xuan Tiangong tampaknya diberikan karakteristik melahap. Energi tanaman yang gelisah mengalir ke tubuh Tang San, secara bertahap mengembun menjadi merek baru. Yang mengejutkan Tang San, merek jenis tanaman jelas jauh lebih murni daripada merek monster, mungkin karena tanaman ini adalah harta surga dan bumi, dan mereka sendiri dipelihara oleh energi spiritual surga dan bumi, jadi merek ini cukup jelas.
Tang San tidak sepenuhnya menelan energi Tonfin ini, dia hanya menelan sekitar sepertiga dari energi. Ketika Tonfin mulai layu, dia menutupnya kembali ke dalam perisai. Sebuah merek tipe tanaman sekitar peringkat ketiga telah muncul di tubuhnya, dan ada juga energi kehidupan tipe tanaman murni di Xuan Tiangong, yang perlahan diserap bersama dengan operasi Xuan Tiangong. Itu benar, ini adalah tujuan Tang San. Dengan menyerap energi harta surga dan bumi untuk membentuk merek tipe tanaman, dan kemudian melelehkannya menjadi merek anggur safirnya sendiri, untuk meningkatkan kekuatan merek keenam ini. Pada saat yang sama, menyerap sebagian energi yang terkandung dalam harta surga dan bumi juga dapat membuat kultivasinya lebih efektif, menyehatkan tubuhnya, dan memudahkan tubuhnya menahan peningkatan Xuan Tiangong. Ini lebih bermanfaat untuk kultivasi daripada menyerap energi transformasi iblis. Apa yang baru saja dia lakukan hanyalah upaya awal, dan ternyata penilaiannya sepenuhnya benar, dan menyerap energi atribut tanaman lebih kondusif untuk kenaikannya. Ada begitu banyak harta surga dan bumi di sini, selama Tang San tidak melahapnya sampai kering, dengan karakteristik harta surga dan bumi ini, ia secara alami akan menyerap energi spiritual surga dan bumi di udara untuk mengisi kembali dirinya sendiri, dan lemari besi ini adalah yang paling diperlukan. Ini adalah roh langit dan bumi. Tanaman yang sedikit layu tidak mengeluarkan suara sama sekali, apalagi menimbulkan kecurigaan. Dengan cara ini, tempat ini menjadi harta kultivasi Tang San, memungkinkan dia untuk dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Dia tidak terburu-buru, alih-alih segera menggabungkan merek, dia memilih tanaman lain sekitar peringkat kelima untuk dimakan. Bukannya lebih baik memakan energi tanaman tingkat tinggi, dia ingin menjaga bentuk pohon safir itu sendiri agar tidak mudah berubah. Berdasarkan pengalaman kehidupan sebelumnya, dia secara alami tahu energi apa yang harus dikonsumsi untuk fusi. Selain itu, energi yang terkandung dalam merek harus ditingkatkan secara bertahap, dan atributnya akan ditingkatkan. Begitu energi yang ditelan terlalu kuat, Qing Yufeng tidak tahan dan runtuh, itu bukan hasil yang diinginkannya. Dengan basis kultivasi urutan ke-6 Tang San, setelah menyerap 5 jenis energi tanaman urutan ke-5 atau ke-6 berturut-turut, energi Xuantian di tubuhnya merasakan ekspansi. Seharusnya hampir sampai. Setelah Tang San memulihkan semua yang ada di lemari besi ke keadaan semula, dia dengan hati-hati keluar dan menutup pintu lemari besi lagi. Pada saat ini, masih ada waktu sebelum patroli berikutnya, dia menemukan sudut tersembunyi dan duduk, dan mulai menjalankan Xuan Tiangong untuk menyerap energi kehidupan yang baru saja diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Secara alami lebih mudah bagi Xuan Tiangong untuk menyerap energi kehidupan murni ini daripada menyerap energi darah campuran monster. Di bawah makanan Xuan Tiangong, dia jelas merasakan kehangatan meridian di seluruh tubuhnya, yang membuatnya sangat nyaman, dan tingkat kultivasinya juga meningkat pesat dalam waktu singkat, yang lebih baik daripada 10 hari setengah yang biasa. 1 bulan budidaya. Ini masih dalam hal dia tidak memiliki merek fusion. Tang San tidak bermaksud menggabungkan 5 tanda merek tipe tanaman yang baru saja dia peroleh di sini, terutama karena dia takut dia tidak akan bisa mengendalikan napasnya dan mengekspos napasnya, tetapi juga khawatir tubuhnya akan tampak aneh. Selama fusi, yang akan mempengaruhi kepergiannya. Ketika waktu patroli 4 jam semakin dekat, dia pada dasarnya menyerap energi kehidupan yang baru saja dia hirup, energi kehidupan yang sangat besar berkumpul di dalam tubuh, dan tingkat kultivasinya terus maju selangkah di atas urutan ke-6. Tang San menyelinap keluar dengan tenang saat monster kera yang kuat sedang berpatroli. Saat itu belum fajar, tetapi tidak jauh dari fajar. Tang San kembali dengan cara yang sama dan memanjat tembok ketika dia kembali ke Akademi Redemption Organization. Langit semakin cerah dan fajar akan datang. Dia tidak istirahat, jadi aku tidak sabar. Mari kita istirahat sampai besok ketika aku melakukan pekerjaan pembersihan. Dia duduk bersila di tempat tidur dan mulai menggabungkan 5 tanda merek tanaman. Karena dia hanya melahap sebagian energi dari setiap tanaman, 5 tingkat jejak yang terbentuk di tubuhnya tidak terlalu tinggi, semuanya berada di sekitar peringkat ketiga, dan yang tertinggi hampir tidak mencapai peringkat keempat. Untuk Tang San, tingkat energi kehidupan ini adalah yang paling cocok untuk ditelan sekarang, lagi pula, tingkat anggur giok hijau itu sendiri terlalu rendah. Hal pertama yang dia telan adalah Tonfin pada saat merek tingkat ketiga diintegrasikan ke dalam merek Safir Fin, kedua merek mulai saling berhadapan, menghasilkan tabrakan sengit skala kecil. Safir Fin jelas bukan milik pihak yang lebih mendominasi, dan dengan cepat ditempati oleh Tonfin dan bergabung dengannya. Dengan kultivasi Tang San, secara alami lebih mudah untuk mengontrol proses fusi dari merek urutan ketiga, segera, merek ke-6 menjadi merek urutan ketiga.
Kemudian yang berikutnya. Fusi tingkat ketiga lebih mudah, dan seluruh prosesnya sangat cepat. Satu persatu, pada saat dia menggabungkan semua 5 jejak garis keturunan ke-6 di tubuhnya telah mencapai tingkat keempat. Langit lebih cerah, dan proses fusi sangat halus, karena mereka semua adalah jenis tanaman yang sama, tidak ada kesulitan dalam fusi. Mata Tang San berkilat, dan dengan jentikan tangan kanannya, sulur biru ungu keluar dari telapak tangannya, dengan garis-garis hitam halus, menyebar keluar seketika. Tanaman merambat itu kira-kira setebal lengan, dan sangat kuat. Tang San mencobanya, dan tanaman merambat itu bisa menyebar hingga sekitar 20 meter paling lama. Selama dia memikirkannya, paku akan segera mencuat dari pokok anggur. Ketika dia menjalankan Suantian Gong dan menyuntikkan energi ke dalamnya, pohon anggur, yang panjangnya sekitar 20 meter, langsung meregang seperti tombak. Tang San melambaikan tangan kanannya, dan tanaman merambat dengan cepat mengebor, terjalin di udara, berubah menjadi jaring besar. Dia tidak bisa tidak memikirkan masa lalu. Dalam kehidupan sebelumnya, semangat bela diri utamanya adalah Blue Silver Grass. 3 dari 4 kemampuan pertama Blue Silver Grass pada dasarnya dapat disimulasikan oleh Fin ini. Meskipun kekuatan dan karakteristiknya berbeda dari Blue Silver Grass, mereka umumnya sama. Jiwa bela diri rumput perak biru yang telah dia kuasai di kehidupan sebelumnya, sebelum berevolusi menjadi Kaisar Perak Biru, 4 kemampuan pertama adalah keterjeratan, parasitisme, pengikatan sarang laba-laba, dan sangkar perak biru. Pada saat ini, hanya parasit yang tidak dapat digunakan, tetapi paku yang melekat pada keterampilan parasit sudah dapat direalisasikan. Dapat dikatakan bahwa dia sekarang memulihkan 60 hingga 70% rumput perak biru di kehidupan sebelumnya. Ini adalah keberadaan yang paling dikenal Tang San. Keakraban berarti kontrol yang nyaman dan lebih banyak kepraktisan. Fajar datang, dan ada ketukan di pintu Tang San. "Apakah kamu sudah bangun? Pergi berlatih." Suara Dubai terdengar. Senyum tipis muncul di sudut mulut Tang San. Hari baru, awal baru, suasana hati yang sangat baik. Dalam beberapa hari ke depan, merek ke-6-nya harus dapat ditingkatkan ke urutan ke-6. Mari kita beri nama merek ini setelah semangat bela diri dari kehidupan sebelumnya, sebut saja Kaisar Perak Biru. Suatu hari, aku akan mengembalikan Kaisar Perak Biru ini ke kejayaan Kaisar Perak Biru sebelumnya. Solen 5 chapter 167 pengalaman kedua, ayo pergi. Beberapa hari berikutnya, Tang San sangat sibuk, bekerja di siang hari, berkultivasi secara diam-diam, dan pergi ke tempat praktik terbaik rahasianya di malam hari. Efek nutrisi dari energi kehidupan tumbuhan pada tubuh benar-benar hebat. Dengan rumah harta karun Akademi Keri, Tang San tidak perlu lagi membeli harta nabati untuk diolah. Dia tidak hanya bisa menyerap sebagian energi tanaman anggur untuk meningkatkan merek Kaisar Perak Biru, tetapi dia juga bisa menyerap energi dari harta surgawi dan duniawi yang memiliki efek bergizi untuk memberi makan dirinya sendiri. Hanya setelah 5 hari dia merasa terlahir kembali. Para guru dan siswa Akademi Redemption Organization merasa bahwa Tang San tampaknya telah berkembang baru-baru ini, tumbuh lebih tinggi, dan tubuhnya tampak lebih kuat, fitur wajahnya tumbuh banyak, dan dia terlihat semakin enak dipandang. Akhirnya tiba saatnya untuk memulai pengalaman kedua. Pagi-pagi sekali, Tang San dan kelimanya berkemas dan bersiap untuk pergi. Setelah sarapan, Guan Longjiang memanggil kelima orang itu lebih dekat. "Aku tahu bahwa kamu telah memperoleh banyak hal dari pelatihan terakhirmu, dan kekuatan semua orang juga meningkat. Yang ingin aku katakan adalah bahwa kesuksesan terakhirmu memiliki banyak keberuntungan, tetapi keberuntungan tidak akan selalu menyertaimu." Ketika dia mengatakan ini, dia tiba-tiba menyadari sesuatu, tanpa sadar melirik Dubai, terbatuk, dan kemudian melanjutkan, "Jadi, kamu harus ingat bahwa pengalaman ini tidak hanya untuk meningkatkan kekuatanmu, tetapi yang lebih penting ini untuk membuatmu lebih memahami bagaimana melakukannya, mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan dalam pertempuran yang sebenarnya, melindungi diri sendiri, dan bertahan hidup di lingkungan yang asing. Keselamatan selalu didahulukan, dan hanya orang yang hidup yang dapat memiliki masa depan." Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak, mengalihkan pandangannya ke Wu Bingji, dan berkata, "Bingji, sebagai kakak laki-laki, kamu harus memberi contoh untuk adik laki-laki dan perempuan juniormu, memimpin semua orang dengan baik, dan mengutamakan keselamatan, mengerti?" "Ya, Guru," Wu Bingji menjawab dengan hormat, tetapi tanpa sadar melirik Tang San di sampingnya. "Apakah itu benar-benar sesuatu yang bisa aku lakukan untuk memimpin semua orang? Aku khawatir itu hanya nama." Guan Longjiang mengikuti pandangan Wu Bingji, dan matanya langsung tertuju pada Tang San. "Xiao Tang,
aku tahu kamu memiliki banyak hantu. Tetapi kamu harus ingat bahwa tidak peduli seberapa berbakat dan pintar kamu tidak dapat mengambil risiko sesuka hati. Karena itu terkait dengan kehidupan rekan satu timmu. Kamu hampir menderita kerugian besar terakhir kali. Ketika kamu didesak untuk mengambil risiko, ingatlah saat ketika kamu hampir mati di mulut harimau. Ya, Guru Guan. Tang San dengan cepat setuju. Pada saat ini, dia benar-benar menghitung waktu di dalam hatinya, dan hari ini juga seharusnya menjadi hari ketika Mei Gongzi dan yang lainnya berangkat. Yah, waktu keberangkatan akan terhuyung-huyung, tetapi arah semua orang sama, dia perlu lebih mengamati, menjaga jarak tertentu dari Mei Gongzi dan yang lainnya, dan tidak bisa terlalu dekat untuk menghindari ketahuan. Jaraknya tidak terlalu jauh. Jika dia dalam bahaya, kamu bisa membantunya tepat waktu. Oke, ayo pergi. Guan Longjiang secara alami melihat penampilan Tang San yang linglung, dan merasa sedikit tidak berdaya di dalam hatinya, tetapi apa yang bisa dia katakan? Mengatakan bahwa mereka beruntung terakhir kali, tetapi terakhir kali Dubai adalah tingkat ketiga, mereka dapat melarikan diri dari harimau bersayap di puncak tingkat ketujuh, dan membegalnya. Keuntungan keseluruhan lebih dari dua kelompok lainnya jika digabungkan. Secara khusus, peningkatan kekuatan Dubai dan Guli telah membuat seluruh Akademi Redemption Organization menjadi sangat bersemangat. Awalnya, organisasi berencana untuk memindahkan mereka ke tempat yang lebih aman, tetapi peningkatan perubahan Tianhu dan perubahan waktu membuatnya tertunda kali ini. Karena tempat ini mungkin lebih cocok untuk mereka olah dan kembangkan. Sekarang Dubai telah mencapai peringkat keempat, Guli dan Cheng Zicheng keduanya di peringkat kelima, dan Tang San dan Wu Bingji berada di peringkat keenam. Tidak banyak tim seperti itu di organisasi Redemption Organization. Wu Bingji adalah murid langsung Guan Longjiang. Guan Longjiang melihat seberapa banyak kemajuan yang telah dibuat murid ini. Guan Longjiang sangat jelas tentang instruksi Tang San pada Wu Bingji untuk menggunakan elemen es. Wu Bingji tidak menyembunyikan apapun dari gurunya. Ketika Guan Longjiang mengetahui triknya, dia tidak bisa menahan kagum. Dia bahkan merasa bahwa Tang San lebih seperti guru Wu Bingji daripada dirinya sendiri. Dan sejak Tang San datang, meskipun ranah Wu Bingji masih di peringkat ke-6, peningkatan kekuatannya dapat digambarkan sebagai 1000 mil sehari. Persepsi dan penerapan elemen es membuat Wu Bingji sangat dekat dengan puncak urutan ke-6 sekarang. Hanya masalah waktu sebelum dia menerobos ke urutan ke-7. Semua perubahan ini terjadi setelah Tang San tiba. Untuk alasan ini, organisasi sebenarnya telah menyelidiki asal Tang San beberapa kali, dan hasilnya sama. Apa Guan Longjiang tidak memberitahu Tang San adalah bahwa guru pencerahannya Wang Yanfeng dan 3 saudara dari keluarga Wang dan Ling Muxue yang dulu belajar dengan dia semua akan dimasukkan dalam organisasi Redemption Organization. Guan Longjiang hanya ingin melihat apakah ada jenius lain seperti Tang San di antara mereka. Ayo pergi. Guan Longjiang memberi perintah, dan perjalanan pelatihan kedua Tang San secara resmi dimulai. Siswa lain sedang menonton, semua orang tahu hasil pelatihan pertama tim Tang San. Jadi, ketika siswa lain sedang berlatih, semua orang menahan energi mereka. Menurut pendapat mereka, apa yang bisa dilakukan tim Tang San, bahkan jika mereka tidak bisa, itu tidak terlalu buruk. Pada akhirnya, kenyataannya sangat berbeda. Mereka telah bekerja keras, tetapi ketika menghadapi monster, mereka masih terburu-buru. Jika para guru tidak menyelamatkan mereka tepat waktu, mereka akan menderita banyak korban. Adapun panen akhir, bahkan lebih sulit untuk dikatakan. Sekarang tim Tang San akan berlatih untuk kedua kalinya. Semua orang ingin melihat apakah tim Tang San adalah karena keberuntungan, atau apakah itu benar-benar lebih mampu daripada orang lain. Bukannya tidak ada yang mengusulkan untuk bergabung dengan tim Tang San, misalnya Zhang Zebin yang dipukuli oleh Guli, ingin bergabung. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana setelah dia kembali dari putaran latihan, jenderalnya yang kalah memukulinya sampai dia tidak berdaya untuk melawan. Tetapi Akademi percaya bahwa mereka harus memverifikasi kemampuan tim Tang San lagi, dan kemudian mempertimbangkan masalah penugasan kembali tim pengalaman. Setelah meninggalkan Akademi Redemption Organization dan memasuki pegunungan Keri dari gunung belakang, semua orang sudah akrab dengannya. Wu Bingji berjalan di depan, Cheng Zicheng terbang rendah, Guli dan Dubai berjalan di tengah, dan Tang San berjalan di belakang. Sekelompok 5 orang bergerak maju dengan cepat, dan segera menghilang ke dalam hutan. Dubai, bagaimana menurutmu keberuntungan kita kali ini? Guli itu menyentuh Dubai, yang berjalan di depannya, dan bertanya. Dubai tersenyum dan berkata, denganku, kita harus memiliki angin yang halus. Ini tidak bisa lebih baik.
Guli meringkuk bibirnya dan berkata, "Maskot, aku menemukan bahwa kamu telah sedikit mengambang baru-baru ini." Keadaan spiritual Dubai baru-baru ini memang berbeda dari sebelumnya. Di masa lalu, dia disebut maskot oleh semua orang, tetapi pada kenyataannya, semuanya adalah yang terburuk dan dia sendiri merasa sedikit tidak mampu mengangkat kepalanya. Namun baru-baru ini, dia sangat bersemangat, kadang-kadang menggoda saudara laki-laki dan perempuan, dan tidak terlalu aktif. Keyakinan datang dari kekuatan, apakah kamu mengerti? Dubai berkata dengan puas. Kekuatan spiritualnya terus meningkat, kekuatannya meningkat pesat, kemajuan pencairan kekuatan spiritual semakin cepat, dan kultivasi murid sihir ungu juga membuahkan hasil, yang bisa dia rasakan sendiri. Dia tahu bahwa bukan tidak mungkin baginya untuk menerobos ke peringkat kelima. Dia sangat didorong oleh kepercayaan dirinya, bagaimana rohnya bisa buruk. Apalagi dia sudah bisa menggunakan dampak roh dari murid sihir ungu, dan dia tidak lagi tidak berdaya seperti dulu. Setelah menempuh perjalanan sekitar 2 jam, mereka sudah menembus jauh ke dalam pegunungan Keri. Wu Binji memerintahkan untuk beristirahat di tempat, dan kelimanya menemukan tempat yang lebih tinggi untuk berhenti dan beristirahat. Solen 5 Chapter 168 Mesin yang berkembang termasuk senjata gelap. Tang San berkata, "Sebelum aku keluar, ketika aku bekerja di Kerichol Lege, aku mendengar bahwa ada siswa dari pihak mereka yang ingin pergi jauh ke pegunungan Keri untuk mengalami. Kali ini kami sangat mungkin untuk bertemu satu sama lain. Kakak senior Chengzi, lihat ke belakang ketika kamu mengintai. Jika kamu memiliki kesempatan, kamu dapat memperhatikan mereka untuk melihat apakah ada jejak mereka di dekat kita. Jika ada, di mana itu, yang terbaik adalah menangkap arah mereka dan menjaga jarak tertentu dari mereka." "Apakah mereka kuat?" Cheng Zicheng bertanya dengan penuh minat. Tang San mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Sangat kuat. Pudel emas semuanya memiliki tingkat ke-8, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa mereka tangani, tentu saja, ini dengan alasan tidak menghitung guru wali kota di belakang mereka." Dilihat dari percakapan antara Pudel Emas dan Mei Gongzi, tidak ada guru yang mengikuti di pihak mereka. Bagaimanapun, Pudel Emas itu sendiri adalah pewaris garis keturunan emas. Jika tebakannya benar, Mei Gongzi adalah garis keturunan Kaisar Iblis, dan memiliki garis keturunan teratas. Kombinasi seperti itu memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, bahkan melawan monster tingkat 9. Wu Binji sedikit mengernyit dan berkata, "Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa sebelum kamu keluar?" Tang San berkata, "Aku khawatir para guru terlalu khawatir dan memengaruhi kami untuk pergi berlatih. Kami memiliki kakak senior Chengzi yang bertanggung jawab atas pengintaian, selama kami menjaga jarak tertentu dari mereka, itu tidak akan terjadi masalah. Kekuatan kita tidak seperti dulu, dan aku ada beberapa hal untukmu." Mengatakan itu, Tang San mengeluarkan barang satu persatu dari tas penyimpanannya. Melihat benda-benda aneh yang gelap seperti hitam dan memancarkan sedikit cahaya keemasan, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Benda-benda ini tampak dingin dan berkilau, tampak seperti senjata, tetapi mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. "Ini," Wu Binji menatap Tang San dengan heran. Tang San berkata, "Ini adalah senjata yang aku teliti bersama dengan wali kota. Awalnya, aku terutama ingin mempersenjatai kakak senior Dubai. Lagi pula, dia tidak memiliki kemampuan tempur frontal. Kemudian, kami berpikir bahwa kami tidak dapat mendukungnya di atas yang lain, jadi kami membuat beberapa untuk semua orang. Aku menyebutnya, senjata tersembunyi, semuanya mekanis, diluncurkan secara mekanis, sehingga orang biasa pun dapat menggunakannya, dan kekuatannya sangat luar biasa. Inilah yang aku pilih secara selektif, lakukan sesuai dengan karakteristik kalian masing-masing. Kakak senior Chengzi, keduanya adalah milikmu." Dengan mengatakan itu, Tang San menyerahkan kepada Cheng Zicheng senjata tersembunyi dengan tali bahu elastis dalam bentuk panah otomatis, dan benda silindris. Karena waktu yang ketat, senjata tersembunyi Tang San terbatas, dan beberapa senjata tersembunyi yang sangat kuat tidak dapat diproduksi dalam semalam, itu akan memakan waktu. Dia tidak punya cukup untuk dirinya sendiri, apalagi mengalokasikannya untuk semua orang. "Apa ini?" Melihat hal-hal baru, anak muda tentu sangat tertarik. Cheng Zicheng mengambil alih 2 senjata tersembunyi, tangannya berat, cahaya dingin berkedip pada mereka, dan ada rasa misteri. Tang San tersenyum dan berkata, "Ini adalah busur panah yang ditekuk ke belakang. Kamu memakainya di punggungmu, apakah kamu melihat 3 anak panah di atasnya? Saat kamu ingin menembak, tundukkan saja kepalamu, dan mereka akan menembak dari belakang.
Jika kamu meluncurkannya saat kamu terbang, kekuatannya bahkan lebih luar biasa. Kerugiannya adalah hanya ada satu kesempatan untuk diluncurkan, dan panah perlu diisi ulang setelah diluncurkan. Ini senjata tersembunyi semua terbuat dari ujin, yang sangat berharga, jadi kamu harus memperhatikan daur ulang panah yang kamu tembak. Aku hanya memberi kamu masing-masing 2 set panah, jika kamu menggunakannya dan membuangnya, mereka akan hilang. Yang lainnya adalah panah lengan, yang lebih ringan dan pas di pergelangan tangan kananmu. Dengan cara yang sama, selama kamu menekuk pergelangan tangan ke bawah, panah lengan atas akan menembak. Kamu dapat memutuskan apakah akan menembak ketiganya atau hanya satu di sebuah waktu. Ketika Tang San memberitahu Cheng Zicheng tentang penggunaan senjata tersembunyi, dia merasakan perasaan aneh di hatinya, seolah-olah dia telah kembali ke kehidupan sebelumnya. Pada saat itu, ia secara bertahap mencapai puncaknya, dan senjata tersembunyi memainkan peran yang sangat penting. Sebelum menggunakan 2 senjata tersembunyi ini, aku sarankan kamu mengisinya terlebih dahulu. Yang disebut muatan adalah untuk menanamkan kekuatan garis keturunanmu ke dalam lingkaran sihir di atas, memungkinkannya untuk mengumpulkan energi. Dengan cara ini, kamu menembak ketika saatnya tiba, kekuatannya akan sangat ditingkatkan. Kekuatan garis keturunan yang berbeda memiliki efek peningkatan yang berbeda pada senjata tersembunyi. Aku sudah mencobanya. Itu benar. Perbedaan terbesar antara senjata tersembunyi yang dibuat Tang San kali ini dan senjata tersembunyi yang dia buat di kehidupan sebelumnya adalah lingkaran sihir. Dapat dikatakan bahwa ini adalah versi evolusi dari senjata tersembunyi, dan dia ingin mengikuti perkembangan zaman. Di dunia benua Douluo, ia telah menjadi dewa selama ribuan tahun, dan alat jiwa muncul di benua Douluo. Sekte Tang yang ia dirikan telah mendorong tingkat produksi alat jiwa ke puncak. Alat jiwa yang kuat adalah menambahkan banyak hal kompleks berdasarkan senjata tersembunyi, seperti lingkaran sihir inti. Tentu saja, ada keberadaan yang lebih kuat, seperti alat jiwa yang kuat dengan kekuatan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Tapi masalahnya adalah Tang San, yang sudah menjadi dewa, tidak belajar cara membuat alat jiwa itu. Karena itu, dia hanya mengerti konsepnya, dan dia tidak tahu cara membuat alat jiwa, dan sulit untuk menggunakannya di sini. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini, ia hanya mengetahui teori alat jiwa, dan metode pembuatan alat tersembunyi ini berdasarkan dengan teori alat jiwa. Cara menggabungkan lingkaran sihir dengan senjata tersembunyi juga idenya sendiri. Lebih penting lagi, sistem energi dunia ini berbeda dengan benua Douluo, jadi ketika membuat lingkaran sihir, itu harus dicocokkan dengan sistem energi darah dunia ini. Versi mesin yang berevolusi, termasuk senjata tersembunyi, yang dikembangkan dari ini secara alami jauh lebih kuat daripada senjata tersembunyi di kehidupan sebelumnya. Kekuatan darah yang berbeda dapat menghasilkan efek yang berbeda, yang merupakan hal yang paling menakjubkan. Kekuatan garis keturunan yang berbeda memiliki efek yang berbeda, apa artinya ini? Wu Binji bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang San berkata, sederhananya, jika digunakan oleh kakak senior Cheng Zi, setelah menyuntikkan kekuatan garis keturunannya, tembakan panah akan memiliki beberapa karakteristik Jinpeng. Misalnya, kecepatannya sangat cepat, dan memiliki atribut tajam Jinpeng. Kekuatan penetrasi juga akan lebih kuat. Dan jika kamu menggunakannya kakak senior, setelah menyuntikkan esensi esmu ke dalam kekuatan garis keturunan, panah yang kamu tembak akan memiliki karakteristik atribut es. Apakah penelitian wali kota tentang lingkaran sihir mencapai tingkat ini? Cheng Zicheng melihat 2 senjata tersembunyi di tangannya, dan melihat lingkaran sihir inti kecil terukir di atasnya, dengan lingkaran cahaya samar mengalir. Wajahnya tampak luar biasa. Kamu harus tahu bahwa dalam pengajaran Akademi Keselamatan, ada juga pelajaran tentang lingkaran sihir, tetapi relatif sederhana. Para guru tidak memiliki banyak pemahaman tentang lingkaran sihir. Aku tidak berharap wali kota dapat membuat lingkaran sihir magis seperti ini. Tang San mengambil 2 benda yang relatif besar dan menyerahkannya ke Dubai, sambil berkata, ini untukmu senior Dubai. Karena keterbatasan waktu, kami membuatkan Suge Divine Crossbows untukmu. Aku akan membantumu melakukan hal-hal lain nanti dan mempersenjataimu dengan gigimu. Dubai dengan bersemangat mengambil alih 2 panah Suge ilahi, yang berat. Untungnya, dia telah melatih fisiknya, jadi dia secara alami tidak memiliki masalah untuk menggunakannya. Bagaimana cara menggunakan Gatsuge Crossbow ini? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang San berkata, setelah kamu menyuntikkan kekuatan garis keturunanmu, kamu dapat langsung menarik pelatuknya di sini, dan kamu dapat menggunakannya. Dalam hal kekuatan, itu adalah yang paling kuat dari senjata tersembunyi ini.
Setiap Divine Suge Crossbow dapat untuk sementara waktu mengeluarkan 36 buah panah kecil. Aku menantikan untuk melihat efek seperti apa yang akan dimainkan oleh Suge Divine Crossbow dengan bantuan transformasi rubah surgawimu. Aku pikir kamu mungkin tidak perlu membidik, keberuntungan dikendalikan oleh mata rubah surgawi akan membawa mereka memukul lawan. Tentu saja, lebih aman untuk membidik sebelum menembak. Aku akan menunjukkan cara menggunakannya nanti. Setelah dia selesai berbicara, dia menyerahkan senjata tersembunyi kepada kakak laki-lakinya Wu Bingji dan Guli, yang keduanya adalah panah tersembunyi.